Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soimatun Alia. Saya Heri Wianan. Saya Pak Kusmanto. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Tegal. Pada video kali ini, saya berperan sebagai observer. Saya berperan sebagai coach. Dan saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana kabar Pak Heri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching nih, sebagai awalan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Namun sebelumnya, pertama-tama kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian coaching kita ini ya Pak. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, seperti kemandirian, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Kita masuk ke pertanyaan ya Pak. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu diantaranya satu terkait tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada observasi kali ini kompetensi yang sangat spesifik yaitu diantaranya ada dua Bu, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan menanyakan suatu pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini, coach saya ini bisa mencari solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Baik Pak, demikian dulu ya Pak pra-observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching bersama Pak Kusmanto. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Kusmanto. Selamat siang Pak Heri. Bagaimana nih kabar Pak Kusmanto hari ini? Sehat dan semangat kah? Ya, alhamdulillah sehat sih Pak Heri. Namun ya ada sedikit kurang bersemangat sih. Kalau Pak Heri sendiri gimana kabarnya? Saya sendiri alhamdulillah sehat. Ya. Kalau kurang semangat itu karena apa ya Pak ya? Iya nih Pak Heri, saya butuh ngobrol, makanya saya chat Pak Heri tadi itu untuk ya ngobrol-ngobrol sebentar lah Pak. Apakah hari ini Pak Heri slow ya buat kita ngobrol gitu Pak? Oh slow Pak, hari ini slow saja. Untuk hari ini alhamdulillah saya masih slow dan juga santai. Kalau Pak Kusmanto mau ngobrol, apa yang mau diobrolkan nih?
Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak Heri. Iya Pak, sama-sama. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Kusmanto ngajak saya ngobrol siang ini, yang panas-panas kayak gini, ya bikin penasaran aja nih. Gimana coba ceritakan Pak Kusmanto? Iya, ini sih Pak Heri, saya sebenarnya sedang bingung. Terakhir akhir-akhir ini itu sebagian kecil murid saya kok mulai terlihat penurunan prestasi belajarnya gitu, tidak seperti biasanya gitu. Jadi mereka itu kurang berpartisipasi aktif dalam belajar gitu, sering terlambat dan jarang masuk sekolah begitu Pak. Padahal di kelas 6 ini mereka harusnya sudah mulai sadar dan tahu tentang dirinya ya Pak. Ya, karena sudah di akhir Iya. masa sekolah gitu, Betul, sekolah betul. dasar gitu. Nah, karena sebentar lagi kan mau ujian gitu. Iya. Jadi harapannya ya pengennya nilai mereka baik gitu ya, apalagi mendekati kelulusan gitu, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu loh Pak Heri. Nah, saya pernah ini sih Pak Heri, apa namanya, pernah menyampaikan permasalahan ini ke orang tua. Iya. Baik melalui kontak orang tua yang ada di grup kelas, Iya. ataupun secara pribadi saya pernah berkunjung ke rumahnya gitu, menanyakan terkait permasalahan ini. Iya, iya. Namun ya perubahannya hanya sebentar. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Jadi saat ini sebagian kecil murid kelas 6 Pak Kusmanto itu mengalami suatu penurunan ya Pak ya dalam prestasi belajarnya, karena tadi sering terlambat, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, ya, diantaranya seperti itu. Jarang juga berangkat, begitu ya Pak? Iya Pak. Jadi saya merasakan kok murid saya kurang semangat gitu dalam belajar akhir-akhir ini gitu. Jadi sangat berbeda sekali lah dengan di bulan-bulan sebelumnya. Padahal pendekatan individu, saya menanyakan ke orang tua juga sudah saya lakukan sih sebenarnya. Iya, iya. Oke Pak Kusmanto, karena waktu kita ngobrol pendek ya Pak, kiranya ingin mendapatkan apa nih di obrolan siang hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi ya Pak dari obrolan singkat ini dengan Pak Heri gitu. Ya solusinya sih agar anak tadi yang saya sebutkan itu ya Pak, dia kembali bisa beraktivitas sebelumnya gitu. Dia aktif, semangat belajar, kemudian rajin gitu ya Pak. Ya agar bisa lebih baik lagi lah, intinya seperti itu Pak. Oke, berarti mencari solusi ya Pak ya, supaya murid Bapak bisa aktif kembali, semangat belajar yang tinggi, ya, dan juga rajin, begitu ya Pak Kusmanto? Iya Pak. Jadi supaya murid-murid saya yang bermasalah dan yang lainnya itu paling tidak bisa lebih bersemangat lagi lah dalam belajarnya. Di samping itu juga untuk penguatan menuju ke sekolah selanjutnya gitu. Ya endingnya saat lulus nanti nilai mereka baik lah. Oke, ya. Oh begitu ya. Baik Pak Kusmanto, menurut Pak Kusmanto nih, murid yang datang terlambat, kemudian jarang mengerjakan tugas dan juga tidak masuk sekolah, itu alasannya karena apa ya Pak ya? Bagaimana ya Pak? Menurut saya dan laporan dari teman sekelasnya ya, ya siswa tersebut itu karena suka bermain Pak. Iya, jadi mainnya itu biasanya dengan anak yang lebih dewasa. Kemudian pulangnya malam tanpa ada himbauan dari orang tua. Iya. Mungkin juga ada kebosanan juga sih mungkin dalam belajar. Sehingga mereka mungkin ada tugas lain yang harus dikerjakan di rumah, mungkin yang membantu orang tua ataupun lain lah. Ya saya pernah coba mendatangi ke rumahnya sih Pak. Ya untuk klarifikasi terkait permasalahan murid saya ini. Sebenarnya menanyakan keadaan gitu pada orang tuanya, terus juga ya dalam rangka kerjasama juga sih Pak ke anaknya itu. Tapi ya
masih ada kendala gitu. Oke, jadi begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Kusmanto, orang tua dari anak tersebut kurang memberikan suatu perhatian, begitu ya Pak ya? Iya, ya begitulah Pak. Iya, iya. Nah, menurut Pak Kusmanto sendiri, kira-kira apa lagi nih yang menjadi alasan murid Pak Kusmanto mengalami hal tersebut? Ya kalau saya amati ya Pak, murid-murid itu sebenarnya ya sama dengan murid-murid lain sih. Iya. Hanya mungkin kehidupan di keluarganya mungkin masih kurang perhatian ya, baik dari diri saya selaku guru kelas, juga dari kedua orang tuanya yang mungkin lebih relatif mengutamakan pekerjaannya gitu. Dan mungkin kebutuhan anak itu kebutuhan anak mungkin interaksi gitu ya terhadap anak yang lain juga mungkin apa tidak seperti biasanya lah ya yang interaksi sesama teman gitu di lingkungan gitu. Oke. Oke Pak Kusmanto ya. Murid-murid tersebut saat ini sikap yang ditunjukkan itu pada murid, kiranya menurut Pak Kusmanto sudah berada di level berapa ini? Jadi kalau rentang 1 sampai kita perhatikan rentang 1 sampai 10 itu kira-kira levelnya sudah mencapai berapa ini? Iya. Kalau menurut saya sih ya Pak, sikap dan perilaku murid-murid saya itu yang mungkin berada di level 6 lah Pak. Ya, jadi untuk semangat dan belajarnya gitu ya. Oke, iya. Baik, kalau menurut Pak Kusmanto ada di level 6, Pak Kusmanto ingin meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid-murid tersebut pada level yang lebih tinggi atau yang diharapkan Pak Kusmanto itu kiranya sampai berapa lagi nih? Iya, ya saya sih nggak berharap atau perlu tinggi-tinggi sekali gitu sih Pak sebenarnya. Ya saya paling ya perkiraan ya berharapnya ya sampai angka 8 saja lah. Itu saya sudah sangat bersyukur gitu loh Pak. Iya. Oke, baik. Untuk mencapai level 8 nih Pak, kira-kira apa yang harus Pak Kusmanto lakukan? Iya Pak, sebenarnya sih mungkin tidak begitu mudah sih ya, tidak mudah lah untuk mencapai itu. Tapi saya akan berusaha ya Pak, memberikan perhatian, terus bekerja sama dengan orang tua, serta memberikan penguatan belajar mungkin ya, supaya lebih baik gitu. Iya. Baik Pak Kusmanto, rencana Bapak udah luar biasa. Kira-kira akan diwujudkan seperti apa itu Pak? Iya, ya di awal semester kemarin ya, saya sudah memberikan penguatan terkait dengan peningkatan prestasi belajar murid, khususnya siswa kelas 6 saya Pak. Ini kan kelas yang menentukan kredibilitas sekolah ya. Maka dengan mengadakan kolaborasi dengan pihak yang lain, seperti mengadakan sosialisasi dengan orang tua, komite dan lainnya, yang saya juga ingin membentuk suatu paguyuban kelas gitu loh. Iya, yang nantinya dapat memberikan suatu wadah terkait mungkin ada permasalahan atau yang lainnya yang menyangkut kegiatan atau aktivitas kelas 6, baik dari pendidik, orang tua, komite maupun peserta didiknya. Ya tentunya melibatkan kepala sekolah juga sebagai pimpinan sekolah kami. Wah, bagus itu Pak ya. Lalu kapan hal tersebut akan Bapak lakukan untuk memberikan suatu perubahan dan motivasi kepada peserta didik yang Bapak ini sekarang pegang? Mungkin seperti itu rencana aksi saya ya Pak. Nah, untuk langkah awal ya mungkin saya akan memberikan sosialisasi dengan orang tua murid yang menuju ke pembentukan tadi ya Pak, forum paguyuban yang mana di dalamnya itu kan akan memberikan suatu ruang untuk bisa sering atau sering pembahasan yang ya tentunya baik untuk peningkatan pembelajaran lah. Oke, menarik sekali itu Pak Kusmanto. Menurut Pak Kusmanto, apa ukuran keberhasilan rencana yang Bapak akan lakukan? Iya, kalau untuk ukuran keberhasilan itu ya kalau dilihat dari bisa dimulai mungkin dari keaktifan ya.
kemudian disiplin, Mhm. juga mungkin peningkatan pada pembelajaran seperti mulai berkurangnya siswa yang terlambat Iya. dan yang tidak mengerjakan PR lah, mungkin Oh. itu ukurannya seperti itu. Wah, rencananya sudah baik sekali Pak Kusmanto. Apakah menurut Pak Kusmanto akan ada kendala di rencana tersebut untuk menerapkan rencana berikutnya? Iya ya, mungkin kendalanya saya perlu waktu sih Pak untuk menyiapkan ya terkait Iya. dengan hal-hal apa namanya, dengan pihak yang lain ya, seperti mungkin kepala sekolah, komite dan orang tua. Oke Pak. Perlu waktu berapa lama untuk apa ya, mempersiapkan kegiatan Pak Kusmanto tersebut? Kiranya waktunya berapa? Ya mungkin butuh 1 sampai 2 minggu sih dari mempersiapkan pertemuan, kemudian sosialisasi serta yang lainnya. Oke. Terus di dalam kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan, apakah akan ada seseorang yang memungkinkan bisa membantu Pak Kusmanto untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan di kegiatan tersebut, Pak? Iya Pak, saya mungkin nanti bisa berkolaborasi ya Pak dengan guru lain. Jadi kami nanti bisa berdiskusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada lah. Oke Pak. Baik, kira-kira kapan nih kegiatan tersebut akan Pak Kusmanto mulai lakukan? Ya mungkin minggu depan ya Pak. Minggu depan ya. Akan saya jalankan rencana aksi ini. Oke, baik Pak Kusmanto. Nah, kita kan sudah ngobrol-ngobrol banyak nih. Terus apa yang sudah Pak Kusmanto dapatkan nih di dalam sesi ngobrol-ngobrol di siang hari ini, Pak? Iya, awalnya tadi sih saya bingung ya Pak untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan murid saya. Tapi setelah tadi kita ngobrol gitu, kayaknya terpecahkan suatu masalah ya Pak saya. Jadi lega lah ini. Alhamdulillah ya. Iya, dengan komunikasi pertanyaan yang membangun dari Pak Heri tadi seperti memberikan saya solusi lah. Ya terima kasih Pak Heri atas apa yang telah diberikan kepada saya ya Pak. Oke ya. Wah, luar biasa ya Pak. Berarti Pak Kusmanto sudah menemukan solusinya ya Pak di siang hari ini terkait kegiatannya nanti Pak Kusmanto lakukan. Iya Pak, saya mulai bersemangat lagi nih. Terima kasih ya Pak Heri sudah mengobrol dengan saya. Oke Pak, sama-sama Pak Kusmanto. Kalau begitu ya, saya juga tetap butuh support ya Pak. Jangan lupa hubungi saya. Barangkali nanti dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun sudah berjalan, kabar-kabari ya Pak untuk kegiatan selanjutnya. Siap Pak Heri. Saya kembali ke sekolah dulu ya Pak. Tugas yang belum saya kerjakan. Oke, baik Pak, silakan Pak Kusmanto bisa melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu lagi Pak Kusmanto. Terima kasih ya Pak Heri. Ya, sama-sama Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ima. Alhamdulillah tadi Pak Heri sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak dengan Pak Kusmanto. Iya betul Ibu. Sebelum menutup kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya utarakan ke Pak Heri pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kegiatan ini saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tita Bu. Di antaranya yaitu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tentang tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach ya untuk menceritakan permasalahan dari menemukan solusinya itu Bu. Oke Pak Heri, berdasarkan pengamatan saya sebagai observer, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Heri dan Pak Kusmanto sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alur yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta.
Kemudian Pak Heri juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kusmanto sehingga Pak Kusmanto bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak Heri, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching yang baru dilakukan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara lebih memahami lagi alur proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Pak, semoga kedepannya kegiatan coaching yang dilakukan dapat berjalan lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.